Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah kembalikan kita kembali di majelis ilmu di mana tidak semua orang dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk dapat berdiam diri di majelis ilmu. Yang dengannya kita mendapatkan rahmat, yang dengannya kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada malam hari ini kita akan membahas nama Allah Al-Muhsin yang Maha Baik. Secara bahasa al-husnu diambil dari masdarnya yaitu al-husnu nakidul qubhi, lawan dari buruk. Ya, lawan dari buruk. Secara bahasa. Dan Allah ya, tidak ada dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Muhsin, tetapi datang dalam bentuk fi'il. Adapun Al-Muhsin itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di antaranya tentang Nabi Yusuf, yaitu qad ahsana bi iz akhrajani minasijni. Maka sungguh Allah telah berbuat ihsan kepadaku, kata Nabi Yusuf. Iz akhrajani, ketika Allah mengeluarkanku dari sijni, ya, dari dari penjara, ya. Adapun lengkapnya ya dalam surat Yusuf ayat 100, Allah berfirman, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana nabi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazzagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Ya. Kata Nabi Yusuf yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ya, kata Allah, dan dialah Nabi Yusuf mengangkat di atas kedua orang tuanya di atas singgasana. Wa kharru lahu sujjada, dan saudara-saudaranya yang mencoba membunuh Nabi Yusuf dulu, sebelumnya Nabi Yusuf banyak direncanakan untuk dibuatkan makar untuk beliau, maka pada saat Nabi Yusuf menjabat ya, menjadi menteri keuangan lah bahasa politiknya di kerajaan Mesir, maka ketika kedua orang tuanya dan para saudaranya itu bertemu dengan Nabi Yusuf, ya saudaranya Nabi Yusuf itu sujud. Maka itu syariat pada zaman Nabi Yusuf menghormati orang itu dengan bersujud, dan boleh, karena halal haram itu mutlak milik Allah Ta'ala, ya, bukan karena pantas tidak pantas, ya.
Kenapa haram seseorang sujud pada zaman Nabi Muhammad hingga hari ini? Kenapa seorang sujud atau ruku kepada manusia itu dilarang? Oh, dah karena terpantas. Bukan. Jawabannya karena Allah melarang. Ya, karena Allah melarang. Dan Allah pada saat itu syariat Nabi Yusuf itu membolehkan seseorang menghormati orang lain itu dengan bersujud. Wa ya abati, kata Nabi Yusuf, wahai ayahku, hadza ta'wilu ru'ya. Ini adalah takwil mimpiku yang waktu dulu, yang 12 bintang sujud ya kepada Nabi Yusuf. Berarti 10 saudaranya, duanya adalah kedua orang tuanya. Qad ja'alaha rabbi haqqo. Maka sekarang Allah telah merealisasikannya, telah mewujudkannya. Wa qad ahsana bi id akhrajani minasijni wa qad ahsana yuhsinu muhsinun al muhsin. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah mengeluarkanku dari penjara. Wajah bikum minal badwi mimba di anna zago syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya. Dan Allah ya, mendatangkan kalian dari lembah atau pelosok. Mimba di setelah sebelumnya setan mencoba memisahkan antara aku dengan saudara-saudaraku. Tidak menyimpan dendam. Jadi nyalakeun setan. Padahal saudara-saudaranya itu sangat-sangat dengki kepada Nabi Yusuf. Ya, sampai dibuang ke sumur. Walaupun sebelumnya dicoba untuk dibunuh. Ya, dengan alasan dibunuh serigala. Ya. Inna rabbi latifun lima yasha. Nah, sesungguhnya Allah maha lembut, latif bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jadi setelah berpuluh-puluh tahun diuji ya, oleh Allah Ta'ala, karena biasanya ujian yang tanpa melalui perantara makhluk itu lebih kita terima. Waliyadzubillah, misalkan kebakaran, banjir, gempa, angin ribut, COVID. Walaupun COVID ayah kambing hitam yang menularkan itu udah termasuk. Mulai misalkan yang benar pure tsunami, ya benar-benar murni itu tanpa perantara makhluk. Tapi yang perantara makhluk ini, yang terkadang kita mencari kambing hitam, entah salah si eta, nama, apa. Nah, Nabi Yusuf tidak begitu. Padahal jelas sekali saudara-saudaranya itu mencelakakan Nabi Yusuf, ya, memisahkan ayahnya dengan Nabi Yusuf puluhan tahun. Ya, tapi apa kata Nabi Yusuf? Nah, sungguh setan dulu telah memisahkan aku dengan saudara-saudaraku. Berarti tidak ada dendam sama sekali. Ya, kalau mau mah bisa dendam karena Nabi tinggal berdoa pasti dikabulkan. Untuk orang kita jadi nabinya, untuk ke kisahnya mau diabadikan ke Allah karena terlalu buruk mungkin kalau kita jadi nabi ya. Ya, karena sedikit-sedikit dendam kita makan, mumpung kurang jadi nabi, kurang doakan teman nih sih, langsak, gitu. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf. Lalu apa kata Nabi Yusuf setelah bertemu dengan saudara-saudaranya? Tidak dendam sama sekali. Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Allah maha lembut kepada siapapun yang Allah kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana atas apa yang Allah lakukan terhadapku. Ujian, ya. Ya begitu, biasanya kalau dengan perantara makhluk kita diuji oleh Allah, kita bisa lebih dendam atau tidak terima. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf. Dan sebagaimana Nabi Muhammad ketika Fatu Mekah, banyak ya yang kalau mau dihitung Nabi itu dendam, kalau dihitung dendam. Tapi tidak, semua dibebaskan. Karena kan pada saat Fatu Mekah banyak para sahabat yang tadinya belum masuk Islam lari. Ya, berusaha kabur seperti Abu Sufyan. Ya, berusaha kabur karena dia menyangkanya Nabi bakal balas dendam, bakal mengobrak-abrik kaum musyrikin di Mekah. Tapi tidak, dibebaskan dengan sebebas-bebas. Nah, karena itu masuk banyaklah dari kaum musyrikin Arab yang masuk Islam. Ya, saking luasnya dada para nabi dan rasul. Ya,
Begitupun Nabi Ibrahim, luas dadanya menghadapi ayahnya, terus didakwahi, beda mun urang. Ese si bapak mangges dah, dia gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak, terus karena dia ya abati, berarti itu panggilan kasih sayang. Ya. Di mata budu ma la yadurukum wa la yanfa'ukum. Awal ma la yaduruka wa la yanfa'uka. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberi manfaat? Ya, dari Nabi Ibrahim ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak mutlak orang tua itu tidak boleh dinasihati. Boleh, selama caranya baik, waktunya yang tepat, bahasanya yang tepat, ya, gitu. Nah, kalau Allah berfirman, wasaddaqo bil husna, itu secara bahasa. Al husna, jadi kata ahsana, husnu, yuhsinu, hasanun, itu satu rumpun, satu turunan, satu mustaq dalam bahasa Arab. Aradal jannah, husna itu maksudnya jannah. Berarti jannah itu di surga itu dipenuhi dengan kebaikan. Ini bil husna, husna itu bentuk kalau dalam bahasa Arab isim tafdil, bentuknya muannas. Yang terbaik. Di rizki itu rizki yang terbaik. Surga itu rizki yang terbaik. Allah berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan sebaik-baiknya al husna wa ziyadah, dan memiliki di surga itu ziyadah tambahan, yaitu bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi itu justru yang utama. Ya. Allah berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia orangnya muhsin, dalam keadaan muhsin. Apa sifatnya muhsin? Jadi Allah mensifati manusia dan dirinya dengan muhsinun, al-muhsin. Ya, jadi boleh menamai seseorang dengan muhsin. Beda dengan rozak, ghaffar. Ya, apalagi nama Allah itu tidak boleh disematkan kepada makhluk. Dulu ada di berita nama di KTP Tuhan. Tapi sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, tidak ada yang berani menamakan makhluknya dengan nama Allah. Itu menunjukkan bahwa nama Allah adalah nama yang paling agung. Ya. Lalu dalam hadis ya terdapat nama Allah Al-Muhsin. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu wa idza qultum fa ahsinu innallaha muhsinun yuhibbul ihsan." Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian berhukum, fa'dilu, maka berbuatlah adil. Wa idza qultum, apabila kalian berkata, fa ahsinu, perbaiki, perbaguslah, hiasilah. Fa innallaha muhsinun. Nah, innallaha muhsinun, sesungguhnya Allah itu al-muhsin, yuhibbul ihsan, mencintai ihsan, yaitu kebaikan. Lalu datang juga dari hadis Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, hafiztu min Rasulillah SAW, aku menghafal dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, innallaha azza wa jalla muhsinun yuhibbul ihsan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wa yuhidda ahadukum syafratahu tsumma liyurih dzabihatahu. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah muhsin, ya, maha baik, yuhibbul ihsan, mencintai kebaikan. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, ya, fa ahsinul qitlah, maka perbaguslah cara membunuhnya. Pernah lihat konten dan konten ya, video tentang hukuman had di Arab Saudi yang melalui leher belakang. Itu tidak pernah merasakan sakit, langsung meninggal.
tidak disiksa. Di kita kan ditembak, itu masih merasakan sakit. Ditembak di jantung, itu merasakan sakit. Tapi kalau menggunakan pedang yang tajam, langsung ngegulutuk, ngegulutuk bergelinding kepalanya, maka itu tidak dirasakan sakit. Karena aturan tersebut datang dari Allah Ta'ala. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk makhluknya. Hukum apa yang terbaik. Padahal secara zahir lebih kejam. Secara zahir. Ya, dan di Indonesia mah ditembak tetapi tidak di video. Nah, di Saudi harus dilihat oleh warga negara. Agar semua itu tahu ya, bahwa kriminal tersebut yang membunuh, keluar dari Islam, lalu mengadakan huru-hara, mengadakan makar kepada pemerintah, ya, melakukan praktek sihir, menjadi dukun, apalagi, ya, maka sudah tidak akan selamat kepala. Goodbye, say goodbye to your head, ya, begitu. Maka kalau seperti itu, tidak ada orang yang berani melanggar aturan. Ya. Lalu kata Nabi, wa idza dzabahtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinu zibha, maka perbagus ya cara menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum, hendaklah syafratahu, hendaklah pisaunya itu dipertajam. Tsumma liyurih dzabihatahu, maka dan hendaklah dia menenangkan sesembelihannya. Ya, tenang. Ya. Lalu makna dalam hak Allah Ta'ala, Al-Imam Al-Qurtubi berkata, Al-Muhsin jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu lam yarid fil Qur'ani isman. Tadi sudah. Ya. Maknanya adalah rajiun ila ma'nal mufdil wa dzil fadli wal manan wal wahab. Maknanya juga kembali kepada ya Allah yang memiliki, maha memberikan anugerah ya, dan maha memberikan hadiah, hibah, awahab. Maqala al-Muhsin, ya, Imam Al-Qurtubi juga berkata, ismu fa'il min ahsana, isim fa'il dari ahsana. Wala khafa'a bi ihsanillahi ta'ala ila khalqihi wa mannihi alaihim bima ghamarahu minal ihsani wa fadli wal judi wal inham. Maka sudah menjadi rahasia umum, tidak sesuatu yang tidak tersembunyi, bahwa kebaikan Allah Ta'ala kepada makhluknya itu dan anugerahnya dikenal oleh makhluknya, karena Allah melimpahkan seluruh kebaikan, anugerah, keutamaan, kedermawanan, dan nikmat-nikmatnya kepada seluruh makhluknya. Ya. Jika orang kafir saja diberikan fasilitas dan dijamin kehidupannya, apalagi kita yang sholat, yang selalu berdoa kepada Allah, ya, maka jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya. Lalu diantara bentuk buah keimanan terhadap nama Allah Al-Muhsin, yang pertama, Rabbuna tabaraka wa ta'ala wal muhsinul ladzi ghamarul khalqa jami'an bi ihsanihi wa fadlihi barrihim wa fajirihim wa mu'minihim wa kafirihim wa lagina lahum in anhu tarfata'in. Sesungguhnya Rabb kita tabaraka wa ta'ala adalah Al-Muhsin yang melimpahkan seluruh kebaikan kepada makhluknya, melimpahkan seluruh anugerahnya kepada orang yang saleh dan yang fajir, dan yang mukmin dan yang kafir. Dan Allah tidak butuh kepada makhluknya sekejap mata pun. Wala qiyama lahum wala baqa'a illa bihi subhanahu bijudihi wa inamihi. Maka tidaklah hidup mereka tegak, hidup mereka bisa berlangsung kehidupannya kecuali dengan kemurahan dan kedermawanan pemberian nikmat dari Allah Ta'ala. Walau ghafala an dzalikal ghafilun, meskipun orang-orang lalai itu lalai dari anugerah Allah Ta'ala, tetapi Allah tidak pernah berhenti. Di dalam manusia
mere misalkan hadiah itu pulang tarima cenah mana tuh temalikan tuh mere deui ka urang gitu. Nah Allah tidak butuh ya seperti walaupun orang-orang lalai dari kebaikan Allah maka Allah itu tidak peduli. Makanya al-hibah, al-wahab, Allah itu memberi tanpa harus meminta mulang tarima. Walaupun Allah memberi dan mewajibkan kita beribadah, Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Justru dengan ibadah itu untuk kebaikan kita sendiri. Jadi kita melakukan amalan yang saleh itu untuk diri kita sendiri, feedbacknya untuk kita diri sendiri, dan pahalanya diberikan Allah Ta'ala. Jadi seluruhnya dari Allah Ta'ala. Allah tidak mendapatkan apapun dan Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Wajah ada bihil jahidun, meskipun orang-orang yang menentang itu menentang, meskipun kaum Israel ya sering menyiksa kaum muslimin, memborbardir, menghancurkan kota, tapi tetap Allah beri rizki disungkun tah sok baik gitu kan, karena berpura-pura di dunia. Nah, nanti saatnya dibalikan. Mutafifin itu kumaha akhirna teh hal wibal kufaru makanu masih makanu jadi kita semuanya kudu di awal hal wibal kufaru makanu yaf'alun alal aro iki yang zurun di sofa-sofa orang mukmin itu yang zurun melihat ke neraka. Ya. Atau kumaha nilai katakan surga dan neraka itu jauh. Atau di dunia ge bisa orang video call, apalagi teknologi Allah lebih canggih lagi. Lalu apa kata orang-orang beriman yang duduk di sofa-sofa? Hal suwibal kufaru maka nu yaf'alun. Mun bahasa kita mah geus eta disiksa kaum kafir teh. Gitu nantang. Balaga. Nah emang tempatnya balaga. Ya, begitu. Di dunia tempatnya kaum kafir menyiksa. Di akhirat tempatnya kaum mukminin itu memandang kepada orang kafir dengan balaga itu. Ya dengan songong, dengan apa? Bangga diri gitu. Bahwa saya masuk surga, kamu masuk neraka. Dulu mana nyiksa orang. Nah, gitu. Al-suibal kufaru makanu yaf'alun. Ya. Nah, maka kedermawanan Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala, wa anwa'uhu dan jenis-jenisnya kepada makhluknya ya, terbagi menjadi 3. Qaidah, wa wasithah, wa mutammimah. Ya, qaidah itu maksudnya permulaan, wa wasithah pertengahan, wa mutammimah penutup. Nah, maka adapun pembukaan fastastamilu minal ihsani wal manni an falati syu'am. Pada permulaan ya dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama kenikmatan ikhrajuhu min adamin ila wujud. Nikmat Allah itu menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Ya. Bimuqtada sifatil karam wal jud. Itu dari sifat kemuliaan dan kedermawanan Allah Ta'ala. Faqad dzakarahu bihadza fi ma'ridil imtinan faqala jalla wa azza. Atau berfirman hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan. Apakah telah datang kepada manusia sebuah waktu ya, sebuah waktu dari zaman-zaman lam yakun syai'an madhkura yang tidak dapat disebut. Ya, kita sebelum ada belum dapat disebut. Ya. Syu'abusan yang kedua masih pada cabang pembukaan ba'da khalqihi taswiruhu fi surati Adam. Setelah Allah menciptakan, Allah bentuk dengan bentuknya Adam. Wa hiya ahsanu suwaril alam, dan itu sebaik-baik bentuk. Ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bersyukur orang jadi manusia teh.
fleksibel pergerakan orang teh juga keuyuk. Ya, jalan ke samping. Kucing tidak bisa berdiri. Orang tidak bisa lompat. Ya, banyak. Tidak bisa ngapung burung, tidak bisa hidup di air gitu. Lalu pergerakannya terbatas. Tidak ada peradaban binatang itu. Terus ya gitu, kapung lebih ke ayeuna. Ya, tapi manusia punya peradaban, punya pemikiran, punya pola pikir, terus berkembang pemikirannya itu. Ya. Wa qad imtana alaihi bidzalika fi qouli wa sawwarakum wa fa ahsana suwarakum. Allah telah memberikan anugerahnya dalam firman-Nya dan dialah Allah yang telah membentuk kalian dan Allah benar-benar menjadikan bentuk kalian itu yang terbaik. Ya, terbaik. Ila ghairi dzalika min yang ketiga, ja'luhu iyahu akilan la ma'tuhan wala safihan. Allah jadikan manusia itu berakal. Ya, tidak bodoh dan tidak antara majnun dengan sadar, tapi bukan orang gila. Nah, itulah safih ya. Jadi gila tidak, jadi lemah akalnya. Kan ada orang-orang yang dia bisa kerja, tapi mengatur rumah tangga, mengatur keuangan, untuk bergaul dengan manusia, untuk ngalobi, untuk sekedar basa-basi dengan keluarga, itu sulit. Ya, ada. Hatta yamtaza minal bahaim, hingga terbedakan dengan ternak. Nah, beda, orang yang sapi beda. Ya. Wa qad dzakarahu bihadza asana faqala in hadainahu sabila. Kata Allah, sungguh telah kami berikan hidayah kepada as-sabila, jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk kepadanya, kepada manusia, dua jalan. Diberi akal itu diberi dua jalan. Ada dua jalan. Kita untuk urusan dunia saja kita memilih yang terbaik. Ada dua cagak, jalan cagak, lain Subang. Apa jalan cagak teh? Bercabang dua. Yang kanan nggak ada perampok, loba Alfamart, Indomaret, namanya. Banyak toko-toko cararaang di aspal, tidak ada begal. Jalan ke kiri, jalannya butut, pararoek, begal mah komo dijamin ayah. Pilih yang mana? Pilih yang kanan itu perkara dunia. Nah, apalagi perkara akhirat, maka kita harus memilih yang terbaik. Jelas, kita pilih surga, jangan pilih neraka. Faqala wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Dan Allah berfirman juga, dan Allah telah menjadikan kalian, menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Banyak anggota tubuh, tapi Allah sebutkan tiga ini. Karena ini tiga anggota badan, ya, atau indera yang sering banyak melakukan dosa. Sam'a pendengaran, ya, al-absar penglihatan, wal afidah hati. Ya, tiga tempat yang sering ada dosa. Itu di kaidah atau di penanaman pondasi pada penciptaan manusia atau permulaan pada penciptaan manusia. Tadi menciptakan dari tidak ada menjadi ada, lalu membentuk menjadi yang sempurna seperti Adam. Lalu yang ketiga menjadikannya berakal. Nah, itu pada permulaan. Lalu wasitoh pertengahan. Ya. Ya, pada pertengahan pun ada 6 cabang. Yang pertama hidayatuhu ila ilil Islam. Allah memberikan hidayah kepada masuk Islam. Wa hadza azamul ihsani wal in'am. Inilah seagung-agungnya ihsan dari Allah, kebaikan dari Allah dan nikmat dari Allah, nikmat Islam. Wa wal muradu bima dzukira fil Qur'ani minal huda, minal hadyi wan nuri wasyarhi wal sudur wa ghairu dzalika min hadza nau'i. Inilah sebesar-besar sagungnya nikmat yang disebut dalam Al-Quran, karena hidayah, cahaya, lapangnya dada, dan seluruh kenikmatan disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman, waman
Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil ardi minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Berarti kebalikannya, orang yang memilih Islam dialah orang yang beruntung. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia orang yang menang, pemenang sebenarnya. Faz. Ya. Lalu Allah berfirman, wa fama yuridillahu an yahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa yang hendak Allah beri kebaikan berupa petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk masuk Islam. Wa man yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah inginkan untuk sesat, yaj'al sadrahu doikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan, Allah jadikan dadanya itu sempit, berat, seolah-olah dia naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'ala alladziina la yu'minun. Begitulah Allah ya menjadikan kotoran najis kepada orang-orang yang tidak beriman. Ada kotoran dalam hatinya, najis dalam hatinya. Ketika orang itu tidak mau masuk Islam. Nah, kita beruntung alhamdulillah. Ya, dilahirkan dari keluarga Islam. Ya. Yang kedua, ihsanuhu ilaihi an ja'alahu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebaikan Allah Ta'ala kepada nama Allah Al-Muhsin, kebaikan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah pilihkan sebaik-baik nabi dan Allah jadikan sebaik-baik umat. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa ta'muruna bil ma'ruf, engkau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kalau kita ingin menjadi umat terbaik, amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang ketiga, ihsanuhu ilaihi bi an hafiza kitabahu al-azimah hatta yakuna mu'abbiran an kalami rabbih bilisani. Ketiga, Allah jadikan seseorang itu hafal Al-Qur'an yang dengannya selalu mengibarahkan, selalu mengucapkan kalam Rabbnya dengan lisannya. Warogiban ilahi bijanibihi wa hadza min azami ihsani. Inilah kenikmatan yang paling agung. Waqad qala Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Ta'ala surat Yunus ayat 58, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala berfirman, kul katakanlah dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya, fa bidzalika, maka dengan hal itu falyafrahu, maka hendaklah berbahagia, huwa khairun mimma yajma'un. Hal itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan berupa harta, jabatan, reputasi dan lain sebagainya. Kata Ibnu Abbas, apa tafsirnya zalika dan huwa di situ adalah Al-Qur'an. Maka dengan kita mengumpulkan hafalan Al-Qur'an itu lebih baik dari apa yang manusia kumpulkan berupa harta. Ya, sekutu mah ngapalkeun Al-Qur'an we di imah we. Wah, teu indit gawe Al-Qur'an lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tidak. Ya. Ya. Harta kita itu bukan untuk dikumpulkan, maksudnya digolangkeun. Minimal mah atuh aya teh disodakokeun, disahamkeun atau dijadikan diputer deui gitulah. Ya, bikin apa namanya? Kerja sampinganna usaha naon gitu. Itu lebih bermanfaat dengan niat bahwa hasil dari keuntungannya kita berjuang di jalan Allah gitu ya, untuk anak sekolahnya sekolah Islam ya, supaya istri betah di rumah lalu disuguhkan dengan video-video kajian ya, ulah video tak adu dua yang bapak-bapak bagus tapi yang keempat, Arabiah alamahu ba'da himzihi min ma'anihi wa min syari'ati nabihi wa min haqa'iqi ilmihi asaran wa nazran. Faqad qala ta'ala yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Al-Mujadalah ayat 11. Di antara kenikmatan Allah Ta'ala, ya, ketika sudah manusia diciptakan, tadi kan yang pertama Allah ciptakan, Allah beri akal. Lalu setelah di kehidupan, Allah beri petunjuk kepada Islam. Allah mengajarkan, setelah menghafalkan Al-Quran itu, mengajarkan makna-maknanya. Karena Ibnu Abbas itu didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu takwil. Ya, ya. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas takwil, maksudnya tafsir. Maka itu kenikmatan. Ya, paham terhadap syariat Nabi Muhammad. Ya, dan paham tentang hakikat ilmu Allah Ta'ala. Allah berfirman, yarfa'illahu, Allah angkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu derajat yang lebih. Ya. Allah berfirman, hal yastawi ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Nah, beda. Al-khamisah yang kelima. Ma'ahsana bihi ilaihi wa anama alaihi min al-amali bima alima wa hadha huwa samaratul ilmi wa qad qala ta'ala inna ma yakhshallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28. Di antara kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba dari Allah kepada seorang hamba yaitu beramal atas apa yang dia ilmui. Ya, ilmu itu harus apa? Untuk diamalkan, bukan untuk disombongkan. Untuk diamalkan. Bukan untuk paloba-loba. Ya. Karena Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah, orang-orang berilmu lah yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang berilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi dia terjerembab kepada kebodohan berupa penyembahan terhadap kuburan, maka sejatinya dia orang bodoh. Ya. Asadisa yang keenam, ihsanu ilaihi wa taufiquhu hatta yansyira ma'alima ibadihi wa yakunu nura biladihi wa yustadahu bi syirajihi wa yuktafa wadiha min hajihi wa bihadza yastahiqu an yud'a aziman fi malakuti samai wa yakuna min asrafil ulama'i alwarithina lil anbiya. Kenikmatan yang keenam, setelah Allah menciptakan manusia lalu Allah bimbing kepada Islam, lalu dia mulai hafal Al-Quran, lalu dia mulai paham kepada agama Nabi Muhammad SAW, ya, lalu dia beramal takut kepada Allah Ta'ala. Lalu yang keenam, Allah bimbing dan beri taufik dia untuk menyebarkan ilmu yang dia pahami, yang dia amalkan, dan itu menjadi cahaya bagi negaranya dan menjadi cahaya ya untuk warga negaranya dengan jelas, dengan manhaj dan metode yang jelas. Wabihada, dan inilah ya, dan berhak didoakan oleh penduduk langit dan menjadi ulama yang paling mulia yang menjadi pewaris para nabi. Jadi pewaris para nabi itu yang mengamalkan ilmu yang benar, bukan ngaku-ngaku keluarga nabi. Nah, justru kalau ngaku keluarga nabi harus lebih keras, lebih lebih semangat lagi untuk menjaga ajaran nabi, bukan menyelisih ajaran nabi. Nah, begitu. Wa amma mutammimah, adapun penyempurnanya ya, bahwa Allah memberikan nikmat yang pertama, Allah memberikan nikmat ya, fisik yang bagus ya, lalu lurus akhlaknya, fasahatul lisan, lisannya fasih, ya. Lalu ya keadaannya itu selamat dari keburukan, lalu tidak kurang ya dalam adwin ya, dalam indranya, waluhukil khalal, terhindar dari segala ketergelinciran ya, dan selalu berjalan di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala ya. Maka Allah menjadikan pandangan dan pelihatannya itu menjadi baik ya. Fisiknya ya, ulama punten walaupun dari Afrika, ketika dia jadi ulama, Allah perbagus fisiknya. Allah buat orang-orang itu cinta kepada dirinya. Ya. Dan Allah buat
khususan baginya. Jadi kan tadi tahapannya kan, mulai dari diciptakan dari manusia, sudah jadi manusia pertengahan dia mulai belajar Islam. Nah, ini penyempurnanya. Yang kedua, ya, luas hartanya menjadi, lalu dia tidak butuh kepada makhluk untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencari rezeki dia tidak butuh kepada makhluk, bahkan orang lain yang butuh kepada dia. Ini adalah nikmat yang wajib disyukuri, ya, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan ini. Juragan maksudnya gitu, ya, karena ulama bos gitu, mantap. Asalita yang ketiga, man anabi alaihi min usbatin wa usratin wa ashabin wa atbat. Allah beri keluarga, sahabat-sahabat, pengikut yang hati mereka itu luluh dan mencintai kepada ulama tersebut. Wa qamu junnatan, dan mereka keluarga tersebut, sahabat-sahabatnya, pengikutnya berdiri sebagai tameng antara dia dengan musuhnya, sebagaimana sahabat dengan Nabi. Tidak ada satupun musuh yang dapat menggulingkannya. Bahkan dia hidup di dalam keamanan, ya, dengan warga negara. Dan seluruh mata memandang dengan pandangan penuh dengan penghormatan dan sanjungan. Watak di hawai juhu, dan kebutuhannya itu tercukupi, ya, dari segala aspeknya. Dan orang yang hadir selalu menyanjungnya, ya. Nah itu, jadi bertahap. Lalu yang keempat, di antara ihsan Allah kepada makhluknya, kebaikan Allah kepada makhluknya, Allah berikan wanita yang solehah al-muwafaqah, yang serasi dengan dirinya. Fataskunu ilaiha nafsu, maka jiwanya itu tenang ketika memandang istrinya. Wayatimmu lahu biha unsuhu, dan semakin sempurna ketenangan bersama istri soleha. Wayaksuru minha nasluhu, keturunannya banyak. Hatta yakuna min dzurriyyatihi fi ummati Muhammadin sallallahu adadun wafir, hingga dia keturunannya itu termasuk umat Muhammad yang adadun wafir, yang jumlahnya banyak, yang ketika nanti yang Nabi sangka ketika di akhirat itu, oh itu umatku, bukan, itu umat Nabi Musa. Ada lagi aswadul a'zam, sebuah titik hitam yang besar, wah itulah umat Nabi Muhammad. Aku akan berbangga-bangga dengan umatku yang banyak. Nah, semangat memperbanyak umat. Ya, gitu. Ulah nanti elehan. Harus diusahakan. Walaupun belum bisa sampai mati. Tapi harus diusahakan. Karena wadul 100% wadul. Apa itu wadul? Bohong, dusta ketika lelaki mengatakan saya cukup satu. Wadul. Iya. Kadzab, benar. Sok para pendeta. Ya, lalu kemarin biksu, ternyata selingkuhannya banyak. Pendeta ngaku senang hiji, biksu mah mengaku apa? Tidak menikah, saya mah anti gitu. Dan tidak bisa melawan sunatullah, namanya laki-laki itu butuh. Ya, begitu. Nah, begitulah lelaki. Ya, bohong lah gitu ya. Karena doktrin setia itu pada satu istri itu doktrin siapa? Doktrin orang kafir. Allah itu kan asal nikah itu 2. Kalau tidak mampu baru 1. Nah, begitu. Ini asal ada 2. Ya, begitu. Kalau tidak mampu baru 1. Jadi asal nikah itu 2. Kalau di Afrika itu dicurigai kalau kita tidak poligami. Tahu ke Afrika? Nah, maka jeung seuris sakala. Ya, dicurigai boting lemah, gablek duit. Dan kelemahan-kelemahan lainnya. Itu menunjukkan kalau 2 sampai 4 itu Superman. Ya, walaupun kita terhalang oleh lingkungan, tapi niat harus ada. Takutnya kita seperti itu, yang mengakunya cukup 1 saja. Tapi dalam hati,
Tulis deh cenah. Mending kita mah tamprakeun saja sudah. Gitu. Istri berkata, "Siapa poligami?" Ya lihat mah kudu aya. Gitu. Ini adukeun. Iya. Nah, lalu ihsan itu apa kata Nabi? Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, itu. Sering dengan apa ihsan itu berarti kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dan Allah benar-benar melihat, mendengar isi hati kita. Ya, begitu. Ya itu, Allah tampak kembali lagi ke tadi ya. Ya, mengobar-ngomor cukup istri satu, nanti Allah tampakkan aibnya. Ya, jajana di mana-mana, non jajana di mana tanya itulah. Jajana di mana-mana, simpanan di mana-mana gitu ya. Bahkan terjebak dalam pedofil gitu kan gitu. Islam itu mulia. Boleh dua istri tapi sing adil. Hiji minta motor, kan muka dua tuh begini. Muka dua minta mobil, muka jadi biar gitu harus rata. Ya adil. Jadi ingin rumah, ya rumah dua anak. Jadi makan non anu rada mewah, berarti harus adil. Jajan itu harus adil. Pembagian waktu harus adil. Nah itu. Allah muliakan wanita sebenarnya, jadikan ratu. Ya. Apalagi perbandingan antara wanita dengan pria satu berbanding 50. So, isi sana reka manakeun eta. Tinggal pilih wanita itu, menjanda, kedua menjadi punten simpanan atau pelacur, ketiga jadi istri kedua. Ya. Satu, kedua, ketiga, keempat itu hanya angka. Tapi lelaki itu harus adil kepada semua. Bukan berarti istri persatu harus prioritas, istri kedua agak enggak prioritas gitu. Di bawah prioritas tidak, semuanya harus prioritas. Itu bentuk Allah memuliakan wanita. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun kata Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, tidak mengilmuinya. Nah, sudah masuk ke tulisannya. Nah, kita cukupkan dulu. Ya, semoga kita diberikan umur panjang lagi, bertemu lagi di pekan depan. Amin Allahumma amin. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar dapat terus bertafakuh fiddin, memahami agama Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.